PT Sofindo mempunyai 3 jenis varietas unggulan yaitu DXP unggul Sofindo Lime, Yangambi, dan MTG. Proses penanaman kecambah yaitu kecambah direndam terlebih dahulu dengan fungisida. Setelah itu kecambah ditanam sedalam 2 cm dengan posisi sebagai berikut. Pemupukan dilakukan menggunakan pupuk NPK 15-15-64 dengan cara disiram ke tanaman. Ini adalah konsentrasi larutan dan jadwal pemupukan pre-nursery. Pengendalian gulma pada pre-nursery dilakukan secara manual agar pengendalian gulma lebih efisien. Pindah tanam dari pre-nursery ke main nursery dengan kriteria bibit sudah siap pindah tanam yaitu sudah berumur 2-3 bulan dan sudah memiliki 3-4 jumlah helai daun. Jarak tanam yaitu 90 x 90 cm, berbentuk segitiga sama sisi. Penyiraman dilakukan dengan sprinkle dengan lama penyiraman selama 8 jam dalam 1 hari dan sebanyak 24 seksi di mana satu seksi selama 20 menit. Penyemprotan gulma di main nursery dilakukan dengan menggunakan glifosat dengan konsentrasi 150 cm3 per 15 liter. Dan air yang digunakan juga dicampur diuron dengan konsentrasi 60 gram per 15 liter air. Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan azoxystrobin dengan konsentrasi 15 cm3 per 15 liter air. Fungisida deltametril dengan konsentrasi 15 gram per 15 liter air. Dan pengendalian hama ulat dengan lambda-cyhalothrin dengan konsentrasi 30 cm3 per 15 liter air. Pemupukan dilakukan pada minggu ke-12 setelah tanam, dan dosis pupuk yang digunakan tergantung minggu setelah tanam. Cara pengaplikasian pupuk di main nursery yaitu dengan cara ditabur secara merata, namun jangan sampai mengenai bibit. Berikut adalah jadwal pemupukan dan dosis pupuk yang digunakan. Seleksi bibit pada main nursery dilakukan berdasarkan ukuran pertumbuhan dan kesehatannya. Seleksi dilakukan dengan cara memotong bibit pada batas akar dan batang. Berikut adalah tahapan seleksi bibit. Kacangan berfungsi sebagai tanaman penutup tanah untuk mempersiapkan kondisi yang kondusif bagi penanaman kelapa sawit. Kacangan yang ditanam berumur 1 bulan dengan cara penanaman yaitu memasukkan bibit ke dalam lubang. Setelah itu diberi mulsa pada sekeliling kacangan tersebut agar dingin. Replanting kelapa sawit adalah proses mengganti kelapa sawit yang sudah tua atau tidak produktif dengan bibit kelapa sawit yang baru. Syarat sawit yang harus sudah direplanting adalah: pertama, sudah tidak produktif, yaitu di bawah 20 ton per hektar selama setahun dan populasi kerapatan di bawah 100 pokok per hektar. Hama kumbang tanduk dapat menjadi masalah serius pada perkebunan kelapa sawit. Mereka merusak tanaman kelapa sawit dengan cara memakan daun, batang, dan juga akar tanaman. Terdapat 2 cara dalam mengendalikan hama kumbang tanduk, yaitu dengan penyemprotan manual dan mekanis atau dengan bupalo. Penyemprotan yang diamati pada tanaman N1 menggunakan larutan 45 cc lambda-cyhalothrin dengan 15 liter air. Konsentrasi insektisida dalam 1 tangki bupalo adalah 1,8 liter lambda-cyhalothrin per 600 liter air. Dalam pemupukan TBM dilakukan dengan menggunakan pupuk NPK 15-15-64 yang berfungsi agar pertumbuhan fokus pada batang, daun, dan akar. Cara aplikasi dilakukan dengan cara ditabur di sekitar tanaman. Pupuk diuntil dalam karung di mana setiap karung berisi 12 kg pupuk. Pemberian tankos pada tanaman ialah untuk menekan pertumbuhan gulma, memperbaiki struktur tanah, membantu mengurangi respirasi, dan sebagai pupuk bahan organik. Kastrasi merupakan kegiatan membuang semua produk generatif, yaitu bunga jantan, bunga betina,
dan seluruh buah pada tanaman kelapa sawit yang berguna untuk mendukung pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Ledobius camerunicus vast adalah kumbang yang membantu penyerbukan bunga kelapa sawit sehingga populasinya sangat penting untuk meningkatkan produksi tanaman. Penyerbukan dilakukan pada tanaman N2 atau tanaman yang sudah mulai berproduksi dengan bantuan serangga ini. Pengendalian gulma pada piringan tanaman menghasilkan dilakukan dengan menggunakan herbisida berbahan aktif glifosat dengan konsentrasi 300 cm3 per 10 liter air dan herbisida berbahan aktif diuron dengan konsentrasi 200 gram per 10 liter air. Pengendalian hama pada tanaman menghasilkan dilakukan dengan menggunakan mesin high power sprayer atau HPS. Hama yang menyerang tanaman sawit dapat berupa ulat Setotosia asigna, Darna diducta, dan Setoranitan. Pestisida yang digunakan adalah lambda cyhalothrin dengan konsentrasi 400 cm3 per 200 liter air. Pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanaman kelapa sawit. Pemupukan pada tanaman menghasilkan dilakukan secara mekanis menggunakan alat berupa mini traktor. Pupuk yang digunakan yaitu NPK 12-12-17-2 dengan dosis pupuk per tanaman yaitu 2,5 kg per pokok. Panen adalah pemotongan tandan buah matang, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik kelapa sawit. Berikut adalah cara menghitung persen panen. Buah kelapa sawit diangkut menuju pabrik dan ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya, buah akan dibawa ke tempat penampungan atau loading rim. Buah dari loading rim akan dimasukkan ke dalam sterilizer menggunakan lori. Sterilizer berfungsi untuk melunakkan brondolan, merebus buah, dan mengurangi kadar air yang menggunakan bantuan steam atau uap basah. Setelah proses perebusan, buah diangkat ke mesin stripper menggunakan hosting kran. Stripper membantu memisahkan buah kelapa sawit yang masih terikat pada tangkai tandan buah segar. Brondolan kemudian dipindahkan menggunakan konveyor ke mesin digister. Digister adalah alat yang digunakan untuk melumatkan dan mengaduk buah kelapa sawit sehingga daging terpisah dari biji. Screw press bertujuan untuk menekan dan mengepres brondolan dari digister. Sand trap tank adalah alat yang bekerja berdasarkan perbedaan berat jenis antara lumpur dan minyak. Crude oil tank adalah tempat menampung minyak mentah yang telah disaring untuk dipompakan ke tangki klarifikasi. Klarifikasi merupakan stasiun tempat proses pemurnian minyak kasar hasil ekstraksi dari stasiun pressing. Pada stasiun ini, minyak kasar dibersihkan dari kotoran-kotoran seperti padatan, lumpur, dan air sebelum dikirim ke tangki penyimpanan. Minyak disalurkan ke kentinis tank yang berfungsi untuk memisahkan, memurnikan minyak, dan untuk pengendapan. Dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sludge tank. Setelah dari oil tank, minyak dipompakan ke vacuum dryer untuk mengurangi kadar air dengan tekanan minus 760 mm hidrargyrum dan menggunakan steam uap basah. Minyak murni ditransferkan melalui pipa untuk ditampung di daily tank dengan suhu 50-60 derajat Celcius dan kapasitas 45 ton. Boiler station dalam pabrik kelapa sawit berperan dalam memastikan proses pengolahan kelapa sawit yang efisien, steril, dan ramah lingkungan, sambil menghasilkan energi tambahan yang dapat digunakan dalam operasional pabrik. Storage tank adalah tempat penyimpanan minyak yang siap untuk dikirim. Kapasitas top tank 1 adalah 700 ton dan kapasitas top tank 2 adalah sebanyak 3.000 ton. Pengolahan air limbah di pabrik kelapa sawit PT Sofindo memiliki beberapa tahap untuk menetalkan air limbah agar dapat dibuang ke aliran buangan agar aman terhadap lingkungan sekitar. Terdapat 5 kolam yang menjadi tempat proses limbah sebelum dialirkan ke sungai. Berikut merupakan ukuran dari kolam limbah.